Bismillahirrahmanirrahim. Tiga menit lagi ya, 6.15 saya berhenti, saya mesti ke Malang. Jadi kita nanti coba berhenti supaya nanti dapat syuruk juga insya Allah. Saya mau bertanya, iya karena ini kertas pertanyaan ya. Bagaimana menyikapi hati yang gundah karena rasa cinta terhadap lawan jenis? Masya Allah, memang cinta kita pada lawan jenis. Yang aneh itu cinta pada sejenis. Itu yang aneh ya. Berarti antum normal, namun belum sanggup untuk menghalalkannya. Antum puitis sekali ya. Maksudnya mencintai seseorang, cuman nggak bisa nikah gitu ya. Belum bisa nikah. Luar biasa. Tapi sudah saling mengetahui perasaan satu dengan yang lain. Luar biasa. Jadi catatan nih. Bikin status. Gundah dalam cinta, tapi belum sentuh, belum bisa atau belum mampu menghadirkan cinta dalam pembuktian ke jenjang pernikahan. Bagaimana menyikapinya? Banyak turunannya. Pertama, jaga itu tetap dalam area cinta. Karena ada cinta, ada suka, itu beda. Kalau suka, itu lebih umum kalimatnya. Bahkan bisa mengarah kepada yang negatif. Kalau cinta, semua kata cinta mahabbah berasal dari kata habbah, benih yang bagus. Maka dia terjaga. Bagaimana menjaganya? Kalau belum mampu Anda jenjang ke pernikahan, Nabi memberi rumus puasa. Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya, hei para pemuda, jika Anda sudah mampu untuk menikah, silakan menikah. Awas, hati-hati, karena sungguh pernikahan itu bisa mampu menahan syahwat-syahwat Anda, disalurkan kepada yang baik-baik. Fa illam yastati' fa alaihi bisyam. Kalau belum mampu menikah, mempersiapkan itu, maka dia bisa jaga itu dengan puasa. Ya, maka puasa itu akan menjaga pandangan dan menjaga syahwat dari hal yang tidak diperkenankan. Puasa. Pertama caranya rajin puasa. Puasa Senin, Kamis, kalau bisa puasa Daud, kan puasa supaya tertahan. Karena orang puasa itu punya dua keunggulan. Pertama meningkatkan ibadah, kedua menahan maksiat. Hampir tidak ada orang puasa itu bermaksiat karena takut batal puasanya. Orang puasa, pembohong, puasa, dia takut dengan bohongnya. Tumben hari ini nggak bohong, takut batal tuh. Jaga. Orang biasa mencela, saat puasa nggak mau mencela, dia tahan-tahan, takut batal puasanya. Udah 5:30 dicela orang, dia kan suka mencela kan, kita cela habis-habisan. Mas, cela 5:30 tuh, nggak balas dia. Tumben nggak balas, habis maghrib nanti. Habis maghrib dia mau balas. Habis maghrib lupa, mau balas diingatin temennya, dibalas batal puasa nanti, hilang pahalanya. Oh iyalah, masya Allah puasa. Yang begitu aja ditahan, apalagi syahwat, tahan puasa, tahan pandangan, tahan puasa, belum buka, ya tahan. Nah itu satu. Yang kedua, dalam puasa isi dengan amal soleh dan berdoa. Ikhtiar pertama doa, karena doa orang puasa itu salah satu yang cepat dikabulkan. Thalathatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang sulit untuk ditolak doanya, sulit ditolak. 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin adil, jangankan perbuatannya, doanya sulit ditolak. Presiden yang adil, gubernur yang adil, bupati yang adil, ya, termasuk antum di rumah tangga, imam yang adil. Adil ketika kerja, pekerjaan, ketika di rumah tinggalkan pekerjaan, antum jadi suami, jadi ayah. Antum adil. Jangan antum ke rumah jadi pekerja, salah. Direktur itu di kantor, di rumah itu bapak, kakek bagi anaknya. Jangan ke rumah bawa suasana pekerjaan. Pernah anak antum nyambut yang kecil keluar, Pak Direktur, nggak ada. Ayah, papa, itu yang kita sambut. Anak saya aja sama. Di sini Ustadz, pulang ke rumah nggak ada anak saya manggil Ustadz. Dibuka, Ustadz, itu tidak ada. Biasa aja yang mereka inginkan bapaknya, Buya, main bola yuk, Buya, kuda-kudaan yuk, kita jadi kuda. Biasa. Di sini kita mengajar, di rumah jadi kuda. Untuk anak ya namanya butuh bapaknya, istri butuh suaminya. Butuh suaminya, begitu pulang jadi suami, begitu pulang jadi ayah, itu yang diinginkan. Itu adil namanya. Lah antum ke kantor bawa suasana rumah tangga ada masalah dibawa ke kantor. Apa salah karyawan antum? Masalah dengan istri antum, yang kena cemberut sekretaris antum. Kamu sih apa ya? Kenapa bapak ya? Bapak sama ke rumah, yang salah di kantor, yang dibanting pintu rumah. Apa salah pintu? Cekeh, papa kenapa? Diam kamu. Diam. Papa, kamu lagi nih anak, masya Allah. Adil teman-teman, antum adil, doa cepat dikabulkan. 2, as-shaima hatta yuftira, orang puasa sampai buka.
Jadi saat puasa itu jangan cuma menunggu buka, doa. Isi dengan doa. Apalagi saat buka, Masya Allah. Sebelum semua makanan macam-macam berdoa. Minta sama Allah. Itu cepat itu. Maaf ya, itu kalimat hadisnya juga jelas. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang memberikan pahalanya langsung. Dia puasa karena aku. Makanya orang puasa kata Nabi dapat 2 kebahagiaan. Farhatani, 2 kebahagiaan. Farhatun, kebahagiaan pertama adalah hina yuftir, ketika dia buka. Dan yang kedua ketika membawa pahala puasa kepada Allah. Kenapa dia bahagia buka? Salah satunya pada saat itu ada doa-doa yang cepat dikabulkan. Ya, lihat sini. Baik-baik ya. Antum, misal ada seorang asisten rumah tangga bantu di rumah. Antum minta bangun jam 5, dia bangun jam 4. Bahkan tahajud dulu. Antum minta kerjakan ruang terbatas, dia kerjakan tanpa batas. Hapus semua. Habiskan, kerjakan dengan baik. Tiba-tiba dia datang kepada antum. Waktunya gajian. Terus dia punya kebutuhan, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Anak saya mau ujian. Biayanya kurang 100.000, Pak. Kalau nggak ada itu nggak bisa ikut ujian, Pak. Kalau diperkenankan boleh dipotong gaji saya berikutnya. Tolong Pak, saya pinjam 100.000. Dan antum dalam kondisi punya. Pertanyaan saya, antum mau pinjamkan atau antum kasih? Kasih. Minta ganti nggak? Tidak. Berapa dikasih? Mungkin 1 juta. Lebih daripada itu. Antum bayangkan, Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, sampaikan lewat Nabi SAW. Perhatikan, ada orang harusnya dia buka makan, ini puasa. Yang lain makan, dia puasa, sunnah dia kerjakan. Dia tahan amarah. Masya Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, dia tidak makan, dia tidak minum untukku. Masya Allah. Setelah itu, wasyamu li wa ana ajzi bihi. Siapa yang puasa untukku, maka aku yang berikan pahalanya. Maka ketika orang puasa ini dalam keadaan dia hendak berbuka, di ujung mendapatkan bagian dari hasil dia, gaji dia mau dia dapatkan gaji akhiratnya, dia bermohon kepada Allah sebuah kebaikan-kebaikan. Maka dijawab oleh Nabi, la turaddu da'watum, doanya tidak akan pernah ditolak kalau benar dia berdoa. Minta. Makanya dibuka doa pembuka. Zahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Hilang rasa haus. Hilang dahaga ini. Ya, lega tenggorokan, dan pahala akan diberikan sekarang ini. Akhirat sudah diberikan, sekarang janji Allah akan diberikan. Maka janji itu ketika akan diberikan, antum minta. Makanya setan pintar. Begitu antum baca, padahal itu doa pembuka, antum tinggal baca yang lain, doa yang lain. Minum, baca, doa. Ini setan pintar, begitu minum, wah itu, awas, juz al-pukat sebelah sana, awas diserobot sama jemaah lain, kurma, ambil, sibuk, doa tidak dilakukan. Di situ antum minta. Ya Allah, hamba sudah berikhtiar menunaikan apa yang telah Engkau tetapkan. Hamba ingin terbebas dari yang haram, ya Allah. Hamba sudah menunaikan salat. Hamba berusaha untuk zakat. Tapi hamba pun ingin menyempurnakan agama hamba seperti Engkau perintahkan, Rasulmu tuntunkan, ya Allah. Mustahil Engkau perintahkan dengan pernikahan kalau Engkau tidak berikan jalannya. Ya Rabb, hamba ingin menjadikan halal dalam kehidupan hamba. Ikhtiar sudah hamba tanamkan. Cinta sudah hamba lekatkan. Ta'aruf sudah hamba jalani. Kalau dengan semua ikhtiar itu bisa mengantarkan hamba kepada jenjang pernikahan, maka mohon ya Rabb, berikan hamba kesempatan untuk bisa bersanding dengannya. Masya Allah. Ridhomu hamba harapkan ya Allah. Cintamu Engkau hadirkan ya Rabb. Hamba mohon, kalau sudah dengan semua ini, sudah dengan puasa yang telah Engkau janjikan, sudah dengan doa-doa yang telah Engkau janjikan untuk dikabulkan, belum mampu terkabul juga, mohon tunjukkan kepada hamba ya Rabb. Dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepadamu? Setelah itu antum ikhtiar, cari pembekalannya, cari segalanya, siap-siap di situ. Bismillah, enak. Dibanding banyak nuntut. Puasa enggak, itu enggak, kemampuan belum ada, doanya nuntut. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, satukan hamba dengan dia. Kalau tidak disatukan juga, emang kenapa sih ya Allah? Masya Allah. Luar biasa, minta. Setelah itu, ajukan lamaran dengan bahasa yang baik. Ilahi lastu lil firdausi ahada, wala aqwa 'alan naril jahannam. Fahabli taubatan waghfir li dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azim. Duhai bapak mertua, saya memang tidak layak menjadi penghuni bagian dari rumah ini seperti layaknya keadaan surga Firdaus. Tapi saya pun tidak mampu berpisah dengan putri Anda yang dengan itu Allah titipkan untuk menjalin cinta menuju surganya. Hamba sadar ya Rabb, saya sadar bapak mertua bahwa saya ini banyak kekurangannya. Tapi saya pun tahu bahwa bapak sangat memaafkan dan menerima segala kekurangan. Maka terima saya menjadi bagian dari keluarga bapak. Luar biasa. Gak mikir panjang itu. Masya Allah. Mohon maaf deh, kalimatnya bagus tapi Anda sudah keduluan. Sudah ya? Ayo bikin status. Baik, teman-teman sekalian, saya kira itu dulu ya saya cukupkan. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Saya